Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, materi pada hari ini adalah materi tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Silahkan perhatikan video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu menghitung nilai sudut dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, ini dia rumus jumlah dan selisih dua sudut yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada rumus jumlah sinus, rumus selisih sinus, rumus jumlah kosinus, rumus selisih kosinus, rumus tangan jumlah dan tangan selisih. Nah, untuk rumus penjumlahan sin alfa plus beta itu adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali dengan sin beta. Sedangkan untuk rumus selisihnya hanya berbeda tanda. Yang rumus jumlah itu plus, sedangkan rumus selisih itu min. Nah, sekarang tolong diperhatikan baik-baik. Untuk rumus jumlah selisih itu untuk sin, jika sin selisih maka tandanya juga selisih. Tetapi untuk cos, jika tandanya jumlah maka rumusnya selisih. Dan jika tandanya selisih maka rumusnya jumlah. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik pada saat penggunaan rumusnya. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan 4 rumus itu saja, sedangkan untuk tangan akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, yang perlu diingat, tada, adalah sudut-sudut istimewa trigonometri. Harusnya sih hafal semua, harusnya. Tapi ya oke lah, minimal yang di kuadran 1 lah yang harus dihafal. Kalau memang masih ada yang belum hafal, silahkan kembali diingat. Nah, untuk di kuadran 2 gimana? Kita bisa nanti gunakan rumus kuadran 2, yaitu 180 dikurang alfa. Sedangkan kuadran 3 bisa digunakan rumus yang 180 ditambah alfa, dan di kuadran 4 silahkan digunakan rumus 360 dikurang alfa. Itu rumus kuadran ya. Oke, next kita contoh soal. Tentukan nilai dari sin 75 derajat. Perhatikan baik-baik. Sin 75 kan bukan sudut istimewa, tapi 75 bisa kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan dari sudut-sudut istimewa. Atau bisa juga selisih dari sudut-sudut istimewa. Jadi sebenarnya tidak semua soal juga bisa kita selesaikan menggunakan rumus jumlah dan selisih. Khusus untuk soal yang bisa kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan sudut-sudut istimewa saja. Kita gunakanlah rumusnya. Oke, saya ubah dulu 75 bisa ternyata 30 ditambah 45, iya tidak? Artinya di situ kalau kita lihat dari rumusnya, sin jumlah alfanya adalah 30 dan betanya adalah 45. Maka kita masukkan ke rumusnya, jadinya sin alfa jadi sin 30, cos beta jadi cos 45, dan seterusnya. Tinggal kita hitung. Sin 30 nilainya setengah, cos 45 nilainya setengah akar 2, cos 30 nilainya setengah akar 3, dan sin 45 nilainya setengah akar 2. Tinggal kita hitung, dikalikan. Setengah dikali setengah akar 2, hasilnya seperempat akar 2. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2, hasilnya seperempat akar 6. Oke, gampang kan? Nah, lihat di sini ada sama-sama ada seperempat. Berarti boleh kita faktorin. Seperempatnya dikeluarkan, jadi seperempat akar 2 bagi seperempat hasilnya akar 2, ditambah seperempat akar 6 dibagi seperempat hasilnya
kuadran 3 berubah jadi negatif sin 45. Barulah kita lakukan perhitungan. Negatif cos 45 nilainya min setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, dan seterusnya. Tinggal kita lakukan perhitungan. Negatif setengah akar 2 dikali dengan setengah akar 3 hasilnya negatif seperempat akar 6 dan negatif seperempat akar 2. Tinggal kita faktorin. Gak kelihatan ya pemfaktorannya. Oke. Yang terakhir nih, menyederhanakan. Sederhanakanlah bentuk cos 32 dikali dengan cos 13 dikurang sin 32 dikali sin 13. Udah nggak bisa nih Bu dicari bentuk sudut istimewanya. No problem, lihat tuh bentuknya. Cos dikurang sin. Cek baik-baik, cos kali cos dikurang sin kali sin. Lihat di situ rumus mana yang pas, cos dikali cos dikurang sin kali sin. Ups, ada di rumus yang nomor 3, cos jumlah. Alfanya bisa diambil 32 dan betanya kita ambil 13. Berarti bentuknya bisa diubah jadi cos 32 ditambah dengan 13. Hasilnya cos 45. Dan next, hasil akhirnya cos 45 itu adalah setengah akar 2.